Hai teman-teman, hari ini kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Bisa jadi karena kita juga masih berhadapan dengan pandemi, gaungnya jadi kurang terdengar. Padahal TBC juga adalah penyakit yang perlu dapat sorotan, karena sejak terdeteksi dari zaman kolonial hingga sekarang masih ada di Indonesia. Penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, bisa disembuhkan, dan ada obatnya. Kementerian Kesehatan menargetkan Indonesia ini bebas TBC 2030, tapi perlu diakui anggaran yang ada hanya 29% dari ideal. Nah, apa yang perlu kita lakukan bersama? Membahas hal ini, saya, Puri Anindita, ditemani oleh sudah hadir di studio Dr. Donald Pardede, Master Policy in Public Management, Ahli Pembiayaan Kesehatan, dan Dewan Penasehat STPI. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, alhamdulillah. Senang, nanti kita pasti diskusi seru, dan sudah bergabung juga secara virtual ada Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA atau yang akrab disapa Dr. Tiara. Secara virtual beliau adalah Koordinator Substansi Tuberkulosis Kemenkes RI. Halo, Dok. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung. Dinantikan nih diskusinya, juga sudah bergabung secara virtual nih langsung nih Dr. Gigi Putih Sari, anggota DPR RI dari Komisi 9 yang memang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, dan kependudukan. Dr. Putih, selamat datang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mbak Puri, Dr. Donald, dan Dr. Tiara. Saya jadi siap dan selamat datang. Baik, Dr. Donald, Dr. Tiara, Dr. Putih, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Studio Asumsi. Oke, kita mulai dulu. Saya boleh ya ke Dr. Donald dulu. Ini cair aja, bisa saling menambahkan. Karena hari ini kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. 2022 ya sekarang ya. Boleh dijelaskan dulu nih, Dok, seperti apa kondisi TBC di Indonesia kira-kira 2 tahunan terakhir ini? Iya, barangkali sebelumnya kita ingat dulu bahwa mengapa kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Baik. Jadi pada 24 Maret tahun 1883, 138 tahun yang lalu, Robert Koch menemukan kuman tuberkulosis. Sejak itulah perang di dunia ini dilakukan untuk melawan tuberkulosa, dan setiap tahun diperingati dengan tema tertentu. Nah, memang masalah tuberkulosa di dunia memang sangat besar masih ya. Jadi termasuk diantaranya di Indonesia juga adalah salah satu negara dengan beban kasus TBC yang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat 2/3 dari kasus di dunia itu ada di 8 negara, termasuk di Indonesia. Jadi 3 teratas itu India 26%, Cina 9%, Indonesia 8%, dan seterusnya ya. Ada Filipina di sana, ada Pakistan, Bangladesh, Nigeria, dan Afrika Selatan. Nah, di Indonesia sendiri memang kasusnya cukup besar. Kalau mengikuti global, nanti Dr. Tiara akan lebih bisa menjelaskan, mengikuti Global TB Report, diestimasikan ada 845 tahun 2018 ya, 845.000 kasus yang diestimasikan, tetapi yang baru ketemu ternotifikasi itu baru 67%-nya. Jadi ada 23% yang masih belum ditemukan, ya, yang mempunyai potensi tentu untuk menularkan. Gitu. Yang kedua, masalah kita yang besar juga adalah TB resisten obat, ya. TB resisten obat itu estimasi kasusnya di Indonesia itu 24.000, tetapi baru ketemu itu ternotifikasi sekitar 9.000. Jadi justru 60 sekian persen itu belum ditemukan. Padahal dia menularkan juga menjadi TB resisten obat. Jadi masalah kita besar, juga pencegahan TBC dengan TB preventive treatment, pencegahan untuk anak-anak yang di lingkungan kontak itu juga belum. Jadi masalah kita sebetulnya cukup besar masih. Oke, saya ke Dr. Tiara dulu nih, karena kita sama-sama memberikan sorotan di Hari Tuberkulosis Sedunia ini. Investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa. Seperti apa nih implementasinya? Berkaca dari tadi apa yang sudah disebutkan Dr. Donald soal edukasi, resisten obat, kemudian jaringan atau pelaporannya juga kayaknya kecil gitu. Ada yang mau disampaikan, Dok? Baik, jadi begini, menyambung yang disampaikan Pak Donald, memang kita itu masih bermasalah TBC-nya yang pertama ya.
Tapi di sisi lain kita juga bersyukur. Nah, di sini ada pengawalnya nih, ada Bu Putih Sari. Jadi sebenarnya kalau dari segi regulasi lalu juga kebijakan itu kita sudah kuat, Mbak. Kita itu sudah bahkan diawali dengan beberapa episode itu kita selalu ada di RPJM ya untuk TBC. Lalu kemarin malah kita sudah lahir Perpres Tuberkulosis 2020 nomor 67 tahun 2021. Nah, itu adalah memang untuk menjadi acuan untuk semangat multi stakeholders, multi sektoral untuk mengawal menuju eliminasi TBC. Dan tentunya dalam Perpres itu ada satu poin tentang penguatan kepemimpinan dan ownership, itu memang kaitannya juga salah satunya untuk penganggaran. Dan untuk penganggaran kami sangat berterima kasih karena bersama-sama dengan Bu Putih Sari di Komisi 9 itu nanti mungkin Ibu akan berkenan menyampaikan juga, itu tren pendanaan kita memang meningkat. Hanya saja memang kita kemarin udah mau take off, terus ada pandemi COVID, nah itu cukup mengganggu. Mungkin itu sebagai awal dari apa yang kita lakukan investasi untuk TBC. Tapi mungkin kalau boleh saya menambahkan sedikit lagi, investasi yang sudah bertahun-tahun itu diberikan untuk TBC, mulai dari penyiapan infrastruktur, termasuk juga sarana diagnostik, itu ternyata bermanfaat juga di masa COVID kemarin, mulai dari untuk rujukan rumah sakit rujukannya, bisa memanfaatkan rumah sakit rujukan TB menjadi transfer dijadikan rumah sakit rujukan COVID, lalu juga mesin TCM untuk diagnostik TB dimanfaatkan juga untuk diagnostik COVID. Jadi invest in TB berarti juga kita invest untuk pandemic preparedness dalam satu sisi. Mungkin itu Mbak sebagai awal buat mancing. Baik, terima kasih. Nih gantian nih Dokter Putih. Tadi kan sudah dikatakan ya, ada cita-cita Indonesia bebas TBC 2030. Walaupun sekarang juga sayang sekali kita dihadapi dengan pandemi. Jadi ini kan beban ganda ya. Nah, seperti apa nih progres dari program yang sudah dijalani atau disepakati dulu deh dari ketiga pihak nih ya, dari STPI, dari DPR, Kementerian Kesehatan untuk pengentasan TBC. Mungkin dokter bisa bicara dari atas nama Komisi 9 dulu. Silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Donald dan Dr. Tiara. Jadi memang ini kan bagian daripada kita komitmen kita baik secara nasional maupun juga secara global ya, untuk bisa mengakhiri tuberkulosis ini di tahun 2030. Memang pemerintah sendiri sudah punya sebenarnya ya peta jalan bagaimana mengeliminasi tuberkulosis di Indonesia ya 2020 sampai dengan 2030 itu sudah ada peta jalannya, termasuk juga tentunya regulasinya ya. Yang tadi sudah disampaikan, yang terbaru itu ada Perpres tentang pengendalian TBC ini gitu. Tapi memang ya ini menjadi salah satu yang tidak terduga datangnya pandemi gitu ya, sehingga memang ini menjadi melambat lah istilahnya ya, saya bilang melambat gitu ya, dari ya mudah-mudahan sih targetnya sebenarnya target untuk bisa eliminasi TB di 2030 nih tetap on the track ya, harapannya seperti itu. Tapi memang ada pelambatan di masa pandemi ini 2 tahun belakangan ini, 2020 sampai dengan 2021. Mudah-mudahan di 2022 ini dengan kondisi pandemi yang kita harapkan bersama dan kita lihat hari ini ada harapan lah ya untuk kita bisa fokus kembali gitu ya kepada penanganan TB, termasuk tentunya bagaimana pemanfaatan secara maksimal dari anggaran yang memang sudah sama-sama diperjuangkan, saya kira gitu. Walaupun memang ya masih jauh dari kata ideal ya, anggaran yang teralokasikan untuk penanganan TB gitu. Artinya ideal ini kan sebenarnya sudah ada hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan dari sejumlah pakar, termasuk juga ya pemerintah sendiri gitu, yang memang sudah menghitung anggaran penanganan TB dan ya memang ada peningkatan betul gitu, tapi memang sangat-sangat
dan masih jauh gitu ya dari ideal tersebut. Jadi bagaimana ini bisa kita maksimalkan lah di dalam implementasi program maupun juga pelaksanaan pengobatannya dan juga dukungan terhadap sarana dan prasarana penunjang lainnya. Wah, terima kasih. Ini sudah mulai disinggung soal anggaran. Saya nanti akan ke sana, tapi saya gantian dulu ke Dr. Donald. Tadi kan dikatakan pandemi pastinya menjadi kendala, ada pelambatan di sana. Tapi lepas dari pandemi dan pelambatan, jika kita lihat ke roadmap-nya, peta jalannya, apa sih yang dihadapi, yang harus dilampaui kendalanya untuk mencapai cita-cita bebas TBC 2030 di Indonesia? Ya, barangkali seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Putisari. Jadi sebetulnya kecukupan anggaran itu diyakini ya oleh para ahli di global dan di dalam negeri juga menjadi sesuatu yang penting untuk memenangkan perang lewat. Tapi bukan itu satu-satunya sebetulnya. Kita kan terus berjuang ya, kita terus berjuang. Makanya kalau tahun ini investasi untuk eliminasi tuberkulose, selamatkan bangsa, itu ada dua hal sebetulnya yang ingin diangkat di sana. Yang pertama adalah bagaimana membuat ajakan kembali untuk melihat dan menguatkan ya pendanaan-pendanaan untuk itu. Yang kedua adalah sebetulnya ajakan untuk berinvestasi dalam arti mari kita bekerja keras untuk mengejar eliminasi itu dengan semua cara. Nah, yang pertama tadi tentu seperti dikatakan tadi sebetulnya lumayan sekarang sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Kuah anggaran ya, meskipun seperti disampaikan oleh Dr. Putisari tadi belum seperti yang dihitung ideal. Tetapi tentu satu hal, kita tidak boleh hanya rely on pemerintah kan. Ya, ada banyak hal yang harus bisa dimobilisasi, peran swasta bagaimana, peran mitra pembangunan. Saat ini juga misalnya peran dari Global Fund ya. Bagaimana itu semua bisa dilakukan secara sinergi dan harmoni. Nah, yang paling penting adalah di dalam dana yang atau anggaran yang kita punya itu pengalokasiannya barangkali harus bisa betul-betul efektif ya untuk masalah prioritas dan kegiatan-kegiatan prioritas yang betul mempunyai leverage daya ungkit ya. Jadi efektivitas dari yang kita punya sekarang itu menjadi penting. Itu tadi yang barangkali disampaikan oleh Dr. Putisari juga. Baik, saya gantian ke Dr. Tiara karena Dr. Tiara kan nih aktif di Kementerian Kesehatan. Tadi kalau kita bicara dana, ini kalau catatan dari saya tuh 2021 alokasi dana untuk pengentasan TBC itu 2,8 triliun rupiah. Tapi idealnya yang diajukan itu 9,5 triliun rupiah. Oke, katakanlah kita memaksimalkan dana yang kita punya gitu. Alokasi prioritas, misalnya kita bisa pilih 2 aksi utama nih dengan anggaran yang ada, apa nih Dr. Tiara yang bisa kita lakukan? Ya, baik. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kan memang anggaran yang ada itu sangat kita syukuri tentunya ya Mbak ya, karena itu sudah trennya semakin meningkat. Nah, kalau ditanya 3 fokus utama, tentunya kita mulai dengan pencegahan ya. Kalau pencegahan itu pastinya kita tetap bicara di situ edukasi, lalu juga bicara TPT ya, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi di situ ada investasi sumber daya manusianya, pelatihannya, workshop, tapi juga ada logistiknya terkait obat-obat pencegahan tersebut. Dan juga pastinya karena ini pemberian pengobatan pencegahan itu agak beda Mbak dengan pengobatan orang sakit. Pengobatan pencegahan tuh tantangannya lebih sosial budaya tuh mengaruh ya. Jadi di situ edukasi juga harus kuat, media KIE. Jadi di situ ya termasuk ada mungkin sempat lihat ada iklan layanan masyarakatnya. Nah, itu juga termasuk investasi pencegahan yang harus dibiayai. Lalu kedua untuk surveillance. Nah, di sini memang kita harusnya melakukan screening karena kalau kita mau ketemu 800.000 kasus, harusnya kan yang diperiksa ya 8 jutaan orang gitu ya. Nah, ini yang belum tercapai dengan baik karena screening pada populasi resiko ini juga masih belum maksimal seperti itu ya. Belum sampai seluruh orang beresiko, misalnya kontak erat dan lain-lain itu bisa terperiksa untuk tahu apakah mereka sudah tertular tuberkulosis atau belum. Sehingga untuk investigasi kontak masih perlu ditingkatkan. Lalu juga kita punya masalah tentang
kasus-kasus yang belum dilaporkan. Sudah dilayani, syukur sudah dilayani, tapi belum terlaporkan, sehingga mungkin menjadi hal yang data yang terlaporkan itu belum real. Nah, itu kita juga investasi untuk kerjasama dengan vaskes swasta, dalam artian nanti bagaimana integrasi pelaporan, karena sekarang udah era teknologi, jadi bagaimana mengintegrasikan, dan ini juga benar-benar dikawal sama Pak Menteri Kesehatan ya di era IoT ini, dan juga digital transformation, sehingga itu memang perbaikan pencatatan pelaporan juga penting. Dan jejaring internal dalam artian jangan sampai cari TBC itu cuma di poli paru atau poli pernapasan, tapi juga di poli DM misalnya, di poli lansia atau poli anak, itu perlu. Nah, ketiga tentunya penanganan kasus. Nah, penanganan kasus kita mulai dari diagnosis, itu sudah kita tahu rekomendasi global adalah pemeriksaan dengan tes cepat molekular. Nah, jadi itu juga penyiapan mesin tes cepat molekulernya beserta cartridge-nya, dan juga pelatihan-pelatihan dan termasuk maintenance-nya. Serta obat anti TBC tentunya ini yang perlu disiapkan, kami kolaborasi dengan Ditjen Farmalkes, dan juga pastinya bersama-sama komunitas dalam kaitannya dengan pendampingan minum obat, dan juga ya edukasi secara umum keseluruhan bersama-sama dengan komunitas. Mungkin itu kalau 3 garis besar pembagian dari anggaran yang ada, yang 2, sekian T tadi ya, dari 9 T yang diharapkan. Itu Mbak, jawaban saya sampai sini dulu. Wah, ini challenge bersama ya. Terima kasih Dokter Tiara sudah memberikan detailnya nih. Nah, karena tadi usaha preventif itu kan menempati yang pertama ya, secara bobot begitu. Kemudian disadari juga harus ada edukasi, apalagi terkait sosial budaya. Ini saya boleh berganti dulu ke Dokter Putih ya, habis Dokter Putih nanti ke Dokter Donald. Karena kita tahu bahwa ada tantangan sosial budaya, kemudian ada tantangan juga terkait pemahaman, edukasi gitu. Ini apa sih yang bisa kita tingkatkan, kita lakukan bersama supaya informasinya efektif, utamanya ke daerah pelosok yang jauh dari kota besar. Perspektifnya dokter gimana, Dokter Putih, silakan. Ya, memang tadi terkait dengan bagaimana pencegahan dan juga edukasi ini lebih kepada promotif kesehatan ini ya, artinya bagaimana awareness masyarakat juga perlu ditingkatkan terhadap isu tuberkulosis ini ya. Saya kira masih banyak masyarakat yang belum paham betul gitu ya tentang tuberkulosis, bahwa tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular, mereka tahu, paham mungkin ya, tapi bahwasanya penyakit ini bisa sembuh, ini yang saya kira perlu dipahami bersama, sehingga memang terbentuk nanti sistem supporting ya di antara komunitas masyarakat sendiri gitu. Artinya tadi disampaikan bahwa kasus putus obat atau drop out itu kan resistensi terhadap obat ini kan cukup tinggi nih di Indonesia. Ini kan salah satunya disebabkan karena memang drop out tadi gitu ya, drop out terhadap obat, putus obat. Nah, ini juga menjadi tantangan. Nah, sehingga memang betul sekali bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap apa itu tuberkulosis, ini saya kira harus masif ya kita lakukan sampai dengan ke pelosok-pelosok masyarakat, dengan tentunya yang melibatkan komunitas-komunitas yang ada, melibatkan juga saya kira tokoh-tokoh masyarakat yang ada ya, tokoh agama, tokoh masyarakat gitu yang memang bisa melakukan pendekatan secara sosial budaya ya di daerahnya masing-masing untuk bisa memahami lebih baik lagi terhadap tuberkulosis. Selain itu tentunya tadi kalau bicara tentang transformasi digital, saya kira penting juga hari ini memang bagaimana mengintegrasikan terhadap sistem digital yang ada gitu ya, sehingga memang ada inovasi lah yang terintegrasi terhadap program-program untuk bisa lebih memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap isu TBC ini. Terima kasih Dokter Putih. Nih saya gantian ke Dokter Donald, karena Dokter Donald juga kan Dewan Penasehat, mungkin banyak bersinggungan juga dengan cerita-cerita di lapangan. Miskonsepsi terbesar ya, utamanya di pelosok gitu, tentang penyakit TBC itu sendiri apa sih, Dok? Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya tuberkulosis ini kan dia banyak pada masyarakat dengan sosioekonomi yang
kurang begitu, literasi juga pemahaman dan sebagainya juga sangat kurang begitu. Oleh karena itu memang seringkali masyarakat sendiri nggak sadar, itu nomor satu. Oleh karena itu memang seperti tadi Dr. Putih sampaikan, kita harus selalu intens ya melakukan edukasi, kampanye dan lain-lain, tapi dengan cara masuk kepada tingkat sosiokultur masing-masing. Jadi menggunakan kearifan-kearifan lokal begitu pendidikan. Jadi nggak bisa one single policy gitu ya. Ini kampanye nasional gitu, nggak bisa. Kita harus masuk di daerah tertentu dengan karakteristik daerah tertentu, menggunakan tokoh-tokoh masyarakat tertentu, membuka kesadaran-kesadaran bahwa ini ada masalah di sini, dan tentu dengan leadership dari tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri, barangkali dengan cara seperti itu yang harus kita lakukan ke depan ya. Baik, oke. Nah, saya gantian ke Dokter Tiara. Ini lebih ke mau tanya pengalaman pribadinya Dokter Tiara, karena dari Kementerian Kesehatan pasti beban ganda terasa sekali di tengah pandemi. Kita fokus sekali ke menangani COVID-19 dengan segala turunannya. Sekarang kita lagi di badai Omikron yang sepertinya akan mereda. Tapi juga bersamaan dengan itu kan ada target TBC, bebas TBC 2030. Kalau saya sih mau dengar cerita pribadinya dokter nih, pengalaman menavigasi dua ini itu seperti apa. Silakan dok. Ya, baik Mbak, ini saya jadi malu. Saya sebenarnya kan bukan di pelaksana lapangan ya. Kalau yang melaksanakan dua-duanya pasti itu rekan-rekan nakes yang berada di lapangan. Tapi mungkin kami boleh share. Jadi benar, selama pandemi COVID-19 itu kalau beban untuk kami program nasional adalah bagaimana menyemangati, dan seringkali karena pandemi kemarin harus dari jauh aja virtual gitu, tapi untung ada kemajuan teknologi supaya teman-teman tuh tetap on the track dalam menemukan, melaporkan dan juga memantau lah pengobatannya. Memang cukup challenging karena itu tadi kita sama-sama mau lepas dari pandemi, jadi mereka memang ya jadi vaksinator, ya jadi tracer dan lain-lain. Sehingga waktu itu memang saat masa-masa PSBB yang cukup lama itu memang otomatis kasus TBC itu tidak ditemukan karena juga kunjungan ke Vaskes juga berkurang dan lain-lain. Tapi jadinya kami ini kan monitoringnya virtual ya. Lalu saat kasus mulai menurun ya sesudah gelombang kedua yang saat itu Juni-Juli itu, Agustus mulai turun, nah September tuh kita genjot ke lapangan. Investigasi kontaknya kita dampingi, lalu juga pencatatan pelaporannya kita pantau ya lewat kegiatan validasi data, lewat mopping up cases di rumah sakit. Sehingga angka 48% dan sekarang sudah menuju 49% untuk penemuan kasus itu bisa kita dapatkan. Jadi sedikit naik dibandingkan 2020 yang hanya 47%. Walaupun jauh di bawah target kita. Tapi itulah kita kemarin bisa dibilang cuma 3-4 bulan itu yang memang intens melakukan upaya-upaya aktif di lapangan. Lalu kita juga untuk edukasi, benar tadi Pak Donald bilang yang perlu kearifan lokal itu benar, sehingga memang kami kemarin sempat selain kita membuat aplikasi untuk edukasi ya, ada namanya Empati, terus ada Sobat TB dan lain-lain, tapi juga kita memberikan penghargaan buat teman-teman di lapangan yang memang melakukan inovasi dan cara-cara breakthrough gitu ya, misalnya dengan pengantaran obat pakai ojol gitu ya. Pokoknya adalah inovasi kecil-kecilan yang kita nggak kasih grade nasional, enggak, tapi kita apresiasi. Ada lagi yang ibu kader memang ngunjungin satu-satu secara lebih intens dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Itu pengalaman teman-teman di lapangan. Lalu mungkin ditambahkan juga karena memang situasi ini ada COVID, ada TB dan dua-duanya infeksi paru, kita juga mulai mencoba melakukan namanya bidirectional testing. Jadi edukasinya satu kaligus, tapi juga pemeriksaannya. Walaupun ini juga tantangan. Jadi gini, suspek TBC nggak mau dicolok hidungnya gitu. Jadi mendingan kita, jadi teman-teman di lapangan tuh ngambil celah juga lagi. Jadi ya udah kalau gitu yang penting prokes dulu, terus misalnya dicolok hidungnya, nanti kalau negatif diambil sputumnya atau diambil sputumnya dulu, terus diedukasi dulu, baru nanti dia mau dicolok hidungnya gitu misalnya karena misalnya ada gejala akut. Jadi itu sih Mbak pengalaman di lapangan dan benar-benar teman-teman di lapangan itu saya sangat apresiasi dan kalau bisa ngasih sesuatu tuh rasanya pengen banget karena memang ada yang
terus berupaya melakukan inovasi-inovasi walaupun kecil gitu, tapi untuk tetap menemukan kasus TBC di masa pandemi yang cukup memberatkan kemarin. Itu Mbak, jadi bukan pengalaman pribadi saya karena saya bukan pelaksana di lapangan, tapi itu yang saya mau kirim love dulu. Saya yakin ini Dokter Tiara merendah. Ya, saya paham bahwa Dokter Tiara ini tidak di lapangan, tapi juga sosok leader itu diperlukan. Jadi saya mau kirim love dulu untuk tidak hanya kepada Dokter Tiara, tapi juga seluruh nakes yang juga beban ganda akhirnya menavigasi ini keduanya. Gitu, apalagi kader-kader yang turun langsung ke lapangan, salut dari kami. Ini sepertinya akan menjadi pertanyaan pamungkas untuk ketiganya. Saya boleh sekarang gantian ke Dokter Putih nih. Dok, kita kan tetap harus menyalakan optimisme ya Dok, tidak bisa terperosok terlalu jauh dengan pandemi, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang mau disampaikan nih kepada teman-teman asumsi yang menyaksikan, kemudian harapan yang mau disampaikan terkait target Indonesia Bebas TBC 2030? Silakan Dok. Ya, tentu harus tetap optimis ya dengan target Indonesia Bebas TBC 2030 ini. Ya, apalagi ya tadi sudah tertuang secara tertulis di Perpres TB. Kuncinya tentu tadi keterlibatan ya, keterlibatan semua pihak antara ya pemerintah, pusat, provinsi sampai dengan pemerintah desa gitu ya, dan juga dukungan penuh masyarakat untuk bisa membantu mengendalikan penyakit TB ini tentu menjadi sangat penting, sehingga memang bagaimana tadi kalau bicara investasi bagi di dalam penanganan TB ini kan ya investasi bangsa ya ke depan, artinya masa depan bangsa. Kalau memang bangsanya sehat, tentu negaranya juga akan kuat ke depannya gitu. Jadi tentu ya harapannya semua bisa sama-sama lah kita menjalankan ya target ini ya, mewujudkan target eliminasi TB di 2030 ini yang mungkin memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sesuatu juga yang tidak mungkin untuk bisa kita wujudkan bersama. Baik, amin, saya aminkan nih Dok. Ini saya gantian ke Dr. Donald, apa yang mau disampaikan? Ya, saya pikir kita harus optimis. Nomor satu, pimpinan negara kita, Bapak Presiden sudah memberikan komitmen luar biasa. Ada pertemuan Cimahi kemarin, ya beberapa tahun lalu yang kembali menggaungkan semangat untuk eliminasi TB tahun 2030. Yang kedua, Bapak Menteri Kesehatan saat ini juga luar biasa komitmennya. Yang ketiga, kita punya Perpres. Ya, Perpres itu mengatur beberapa hal penting yang menurut saya harus kita jadikan satu patokan. Nomor satu, sudah meletakkan target dan sasaran. Kita eliminasi mau apa. Jadi kalau sekarang kita berada pada posisi 312 per 100 ribu ya, angka insiden, kita mau jadi 65, itu udah ditulis di sana. Kemudian angka kematian juga kalau sekarang sekitar 34 per 100 ribu mau jadi 6. Ya, angka-angka ini memang harus menjadi pemicu kita untuk bekerja keras, gitu. Kemudian juga Perpres sudah mengatur tentang bagaimana tadi Dr. Tiara sampaikan kolaborasi sektoral, kemudian juga pembagian peran, kemudian juga peran masyarakat ya yang harus didorong dan pendanaan. Jadi kalau kita melihat semua itu dan bercermin pada target itu, mestinya kita bekerja keras dan kita harus optimis itu bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan kita. Saya kira COVID kemarin memang seperti tadi disampaikan sedikit membuat kita agak mundur ya sedikit, karena di semua negara juga seperti itu, bukan hanya Indonesia terjadi prioritas kepada COVID. Tetapi sesudah ini ya saya kira Dr. Tiara juga sudah menyiapkan dan kementerian juga dan pemerintah rencana-rencana catch up plan, bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu. Saya kira itu, oleh karena itu saya pikir dan kita semua harus optimis untuk itu. Baik, Dr. Tiara, closing statement ada yang mau disampaikan nih menuju Indonesia Bebas TBC 2030, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sama dengan Bapak Ibu narasumber yang lain, saya juga optimis, tetap optimis, harus optimis, dan karena kan kita juga punya iman ya, jadi kita harus optimis melakukan yang terbaik karena peraturan-peraturan sudah ada, juknis semua sudah ada, dan memang tak henti-hentinya kami mohon partisipasi dari semua pihak yang karena di Perpres itu Mbak, definisi dari
pemangku kepentingan dalam TBC itu mulai dari orang perorangan, lalu juga pemerintah, legislatif, akademisi, swasta, sampai ke organisasi profesi juga, sehingga semua bisa berperan di situ. Mulai dari edukasi, tadi Bu Putih sampaikan bagaimana perlunya masa minum obat yang panjang, lalu juga mungkin ada kekhawatiran karena masih ada stigma dan lain-lain, itu juga bisa dibantu oleh pihak-pihak bahkan mungkin lebih jago gitu yang non kesehatan gitu, melihat dari faktor sosial budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi untuk diterapkan ke menjadi prakteknya gitu. Jadi memang kuncinya sinergi, komunitas juga bisa berperan banyak. Kita masih bersyukur juga kita untuk TB sebenarnya resources dari segi dana itu peluang banyak ya. Ini komunitas saya tahu sedang berupaya membuat proposal untuk Stop TB Partnership ya di Geneva, sehingga kalau memang itu niatnya untuk mencapai eliminasi TB, saya yakin akan bisa kita sinergi bersama-sama seperti itu. Jangan kepatok targetnya, tapi kita upayakan apa yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan targetnya tercapai, atau kalaupun nggak tercapai, gapnya sedikit ya untuk menuju eliminasi TBC. Mungkin itu, Mbak. Tetap optimis. Baik, aduh benar-benar energi positifnya ini menular sampai sini loh, Dok. Jadi ini agak menyentil saya juga kalau saya sudah tumbuh di kota besar dengan informasi yang udah ada di laptop, tab, atau handphone. Sepertinya saya harusnya bisa melakukan lebih nih, membantu teman-teman yang di kementerian atau yang harus turun ke lapangan, harusnya bisa ya sama komunitas. Baik, terima kasih. Sepertinya saya harus sudahi obrolan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Putih yang sudah bergabung secara virtual. Dr. Tiara, selamat melanjutkan agendanya. Selamat terus berjuang menuju eliminasi TBC Indonesia 2030. Dr. Donald, terima kasih sudah berkenan bergabung dan mengedukasi kita semua. Dan teman-teman Asumsi, mudah-mudahan dengan obrolan hari ini kita juga ambil peran ya, supaya kita juga bersama secara kolektif mewujudkan Indonesia bebas TBC 2030. Saya Priyandita pamit, bye.